Emangnya pemain Persib Bandung tidak memiliki kualitas ya? Hanya Dimas Derajat yang dipanggil oleh Timnas Indonesia. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh salam dunia dimanapun kalian berada, spesial ketika Garuda memanggil, jadi saya pakai jersey Timnas gitu kan. Cukup senang dan cukup tidak senang sebenarnya dengan pemanggilan ini. Senangnya ya Timnas Indonesia siapapun pemainnya jelas kita akan dukung habis-habisan, sama halnya seperti kita mendukung Persib Bandung. Dan juga senangnya ya banyak pemain Persib yang enggak dipanggil tuh pada akhirnya tidak akan mengganggu skema di Persib Bandung, walaupun memang sekarang secara jadwal tidak berbenturan, tapi jika melihat karakteristik Coach Bojan Hodak, Coach Bojan itu selalu mengistirahatkan pemain-pemain yang baru dipanggil Timnas atau baru sembuh cedera, karena mungkin dianggap belum beradaptasi lagi lah dengan permainan Persib Bandung. Dan mungkin tidak senangnya hanya satu yang dipanggil oleh Coach Sinteyong, yaitu Dimas Derajat. Kita harus akui bobotoh sealam dunia bahwa untuk masuk timnas saat ini tuh standarnya beda, standarnya lebih tinggi sekarang, kualitasnya harus pemain-pemain yang bagus juga. Padahal dari dulu Persib itu terkenal sebagai salah satu pengekspor pemain-pemain yang berkualitas dan banyak ke timnas Indonesia. Bahkan yang terakhir-terakhir kan kita punya Rahmat Irianto, punya Mark Klok juga, punya Edo juga, bahkan sebelumnya ada Ricky Kambuaya juga gitu. Sekarang nyesa Dimas Derajat. Ya ini bukan tanpa alasan, karena pesaing-pesaing Rahmat Irianto khususnya Mark Klok juga dan Edo ini sekarang tebel banget di lini tengah. Di timnas punya seorang Ivar Jenner, punya seorang Tom Hey, ada Marcelino Ferdinand, bahkan ada Kakak Kambuaya, bahkan juga Nathan Choaon bisa juga bermain di situ, Justin Hubner bisa juga bermain di situ. Sementara Rahmat Irianto dan Mark Klok memang cenderung sebagai pemain gelandang, terutama Mark Klok ya. Kalau Rahmat Irianto memang bisa agak sedikit digeser-geser di posisi lain, dan ini sulit banget untuk Mark Klok nembus timnas Indonesia. Walaupun memang penampilan Mark Klok bagus, kita harus dengan jujur bahwa pesaing-pesaingnya di timnas sekarang memang memiliki kualitas yang sangat bagus-bagus, bahkan mungkin ada beberapa pemain yang bisa kita bilang di atas seorang Mark Klok. Sisi kiri dari awal memang back kiri ini paling tebal di timnas Indonesia. Ada Pratama Arhan, Nathan Choaon juga bisa bermain di situ. Ada juga Sein Fatinama, bahkan yang terbaru ada Kelvin Verdong juga. Jadi Edo tambah sulit untuk bermain di situ. Walaupun sebenarnya Edo bisa juga bermain sebagai penyerang sayap. Jadi makin sulit juga untuk Edo nembus timnas Indonesia. Bagi saya sih bukan karena nggak punya kualitas, tapi karena kalau dari sisi posisi persaingan memang sulit untuk posisi-posisi Mark Klok, Rahmat Irianto, dan juga Edo. Beda dengan Dimas. Timnas Indonesia sampai detik ini pun masih dibilang sangat miskin untuk penyerang gitu kan, yang memiliki kualitas benar-benar untuk sekelas internasional. Memang di situ ada Rafael Strike dan juga Radnar Uatmangun, tapi sebenarnya Rafa dan juga Radnar ini posisi aslinya adalah penyerang sayap. Jadi nggak punya yang benar-benar penyerang nomor 9 gitu kan, juru gedornya itu nggak ada, dan hanya dimiliki oleh tim-tim yang pemain-pemain yang bermain di tim Liga 1. Ramadan Sananta, ada Hoki, ada juga Dimas Derajat. Jadi kesempatan Dimas, selain karena Dimas punya kualitas, mulai menunjukkan lagi performa yang bagus juga ketika pindah ke Persib, sangat positif menurut saya, menjadi salah satu keputusan terbaik Dimas ketika pindah ke Persib Bandung, karena di Persib dapat kepercayaan dan mainnya bagus juga. Dan sisi lainnya karena memang timnas saat ini belum memiliki pesaing setebal Mark Klok dan juga setebal Edo Febriansyah di sisi kiri. Dan saya meyakini sebenarnya ini mungkin ucapan yang agak kurang mengenakan, tapi kalau seandainya nantinya timnas Indonesia sudah memiliki pemain-pemain atau ada pemain-pemain keturunan yang dinaturalisasi berposisi sebagai seorang striker dan bagus-bagus, tebal-tebal, bisa saja tinggal nunggu waktu untuk Dimas Derajat, bahkan Ramadan Sananta, bahkan Hoki kehilangan tempat juga di timnas Indonesia, sama halnya seperti Mark Klok dan Rahmat Irianto dan Edo juga yang kehilangan tempat. Tapi saya mengajak kepada bobotoh semua untuk tidak melupakan jasa Rahmat Irianto, tidak melupakan jasa seorang Mark Klok, tidak melupakan jasa seorang Edo Febriansyah. Kenapa? Karena yang membawa timnas Indonesia masuk ke Piala Asia, yang membawa tim Indonesia masuk ke kualifikasi Piala Dunia sebelum para pemain-pemain diaspora, anak-anak Indonesia yang udah melanglang buana di luar negeri kembali ke Indonesia, mereka lah tulang punggung timnas Indonesia. Mark Klok begitu hebatnya menjadi jenderal lapangan tengah di
timnas Indonesia. Rahmat Irianto yang bermain free roll, jago banget, kadang main di kanan, kadang main di gelandang, kadang main juga di sayap, kadang pernah main juga sebagai seorang back, bagus juga dan sangat dipercaya oleh Coach Sinteyong. Edo, walaupun Edo mungkin menit bermainnya tidak sebanyak Ahmad Irianto dan Marco karena memiliki pesaing yang hebat juga yaitu Pratama Arhan, tapi kita harus akui 3 pemain Persib ini dan Kakak Kambuaya waktu itu ketika masih bersama Persib memiliki jasa yang besar kepada timnas Indonesia ketika timnas Indonesia masih dibilang merintis lah gitu bersama Coach Sinteyong, walaupun ya sekarang juga masih dibilang merintis gitu. Tapi ketika di awal-awal itu sebelum timnas ada di fase-fase sekarang, ada di fase-fase Piala Asia kemarin, beberapa pemain Persib lah yang menjadi salah satu tulang punggung paling kokoh di timnas Indonesia. Jadi jangan lupakan juga mereka, dan kalau menurut saya sih di Piala AFF nanti Boboto mereka bakal bisa dipanggil lagi sama timnas Indonesia, bahkan kemungkinan banyak seperti Beckham Putra juga bisa lah kalau untuk AFF, karena memang AFF ini udah ditujukan untuk pemain-pemain yang tidak memiliki cap, tidak memiliki kesempatan untuk bermain di timnas Indonesia di turnamen-turnamen besar seperti Piala Asia, seperti kualifikasi Piala Dunia juga gitu kan. Jadi dipakailah pemain-pemain muda dan mungkin diselipkan beberapa pemain senior. Segitu dulu mungkin pembahasan hari ini, Bobotoh. Assalamualaikum.